selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG bersih naik 0,54% ke angka 7.155. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk buyback saham. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang diguyur investasi oleh Danantara dan hari ini kembali bergerak naik. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham TPIA yang hari ini terpantau naik 3% lebih ke harga 10.225. Dan jika kita lihat, TPIA secara tren sebenarnya masih bergerak tren. Tapi jika kita perhatikan di sini, zona sekitar harga 10.500 sampai 10.800 masih berupa resisten kuat. Beberapa kali dari Mei, TPIA mencoba break gagal, sempat melemah mendekati harga 9.000, bisa bertanda rebound, dan bisa kita lihat mencoba kembali untuk break zona ini. TPIA gagal break, sempat terkoreksi ke zona support 9.700 dan 10.000. TPIA memang berhasil bangkit hari ini. Tapi bisa kita lihat walaupun naik 3% lebih, candle hari ini tidak begitu oke. Mencoba untuk melewati zona resisten ternyata gagal dan ditutup di harga 10.225. Salah satu sentimen positif untuk TPIA saat ini karena Danantara dan INA masuk guyur 13T ke Chandra Asri atau TPIA. Dan bisa kita lihat di broker summary, kenaikan 3% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi dan asing terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Dan untuk TPIA, karena saat ini secara teknikal masih oke, apabila teman-teman saat ini masih hold, maksudnya masih layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba pantau dan entry lebih oke, maksudnya untuk saat ini adalah tunggu kembali di sekitar zona 9.700 sampai 10.000. Karena kenaikan hari ini tidak begitu oke, dan tidak ada akumulasi pada kenaikan 3% lebih ini, saya lihat TPIA masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali ke zona support ini, apabila masih bisa bertanda rebound, maksudnya masih menarik untuk coba di entry. Dan jika kita lihat, support di garis EMA 50 saat ini ada di sekitar 8.800, di atasnya masih ada support 9.000. Jadi kita sebanyak wait and see apabila TPIA terkoreksi mengatas zona ini malah tembus, lebih oke maksudnya coba tunggu kembali di sekitar 9.000 sampai maksimal 9.200 untuk target entry apabila TPIA gagal bertahan di zona 9.700 sampai 10.000. Sekarang kita lihat saham brand. Saham brand secara teknikal tidak seoke TPIA. Brand saat ini masih sideways. Sebelumnya sempat mencapai target di 6.800 sampai garis EMA 150, brand gagal break dan saat ini kembali melemah ke support EMA 50. Support EMA 50 bisa kita perhatikan saat ini ada di sekitar harga 6.325. Support EMA 50 memang saat ini masih berupa support lumayan kuat karena beberapa kali brand mengetes supportnya masih bisa bertahan. Tapi walaupun bisa bertahan, brand selalu kesulitan untuk naik di atas harga 6.800 sampai garis EMA 150 di harga 6.875. Sehingga cara pergerakan saat ini masih sideways. Jadi untuk brand tetap harus hati-hati apabila jebol garis EMA 50 secara pergerakan brand ada potensi untuk mulai downtrend lagi. Dengan target penurunan terdekat ada potensi ke 6.000. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk brand, bisa kita lihat asing juga terpantau beberapa hari terakhir mulai masuk kembali. Dan di broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini terpantau malah ada distribusi. Jadi untuk brand apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa di hold selama brand tidak turun di bawah garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry saham brand di support, misalnya lebih oke saatnya coba tunggu di sekitar 6.300 sampai 6.325. Dan target swing jangka pendek tetap di 6.800 sampai garis EMA 150. Dan cara pergerakan saat ini masih sideways. Untuk PTRO bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga kembali melemah. PTRO juga masih gagal naik melewati zona 3.200 sampai 3.300. Sebelumnya sempat kembali mengetes garis EMA 50, PTRO masih bisa bertanda rebound, kembali mencoba break gagal saat ini kembali melemah. Jadi hari ini PTRO masih turun hampir 1% ke 3.010. Jadi saat ini dekat dengan support di 3.000 dan support di EMA 50 di sekitar harga 2.950. Dan untuk PTRO bisa kita perhatikan di sini, asing terpantau masih terus keluar dan penurunan ini juga masih ada distribusi. Jadi untuk PTRO saya lihat masih ada potensi untuk kembali terkoreksi mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan ingin coba entry sampai PTRO, misalnya lebih oke, coba wait and see di sekitar garis EMA 50. Sama apabila masih bisa bertahan, misalnya masih menarik coba di entry, dengan target swing jangka pendek di 3.150 sampai 3.200 untuk target swingnya. Atau hold saja selama PTRO tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di sekitar 3.500 sampai 3.600.
Jadi untuk teman-teman sudah punya sampai di order, saat ini saya masih bisa di hold. Selanjutnya saya coba analisa saham cuan. Saham cuan bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga masih oke. Tapi jika kita perhatikan sekarang mencoba untuk break harga 12.000 secara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari ini cuan juga masih melemah, turun 1% lebih ke harga 11.875. Tapi untuk teman-teman yang masih hold dan sudah punya di harga bawah dan mau hold sampai stock split, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan bisa kita perhatikan untuk saham cuan, asing terpantau 1 minggu terakhir masih terus keluar. Dan penurunan 1% lebih ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi dan masih gagal break harga 12.000, saya lihat cuan masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk bergerak melemah menuju support di sekitar harga 11.000. Dan jika kita lihat memang saat ini ada support minor di sekitar harga 11.450. Jadi target penurunan terdekat ada potensi ke 11.450 sampai maksimal di harga 11.000. Dan ini menurut saya kesempatan untuk teman-teman belum sempat dapat di harga bawah untuk coba pantau di sekitar daerah supportnya apabila cuan masih kesulitan naik di atas 12.000. Jadi ini kesempatan untuk coba entry di harga support selama masih bisa bertanda rebound, cara tren masih oke, dan teman-teman masih bisa hold sampai stock split. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.